Pagi semuanya. Ibu mau tanya, siapa yang di sini punya handphone? Nah, semuanya sudah punya ya. Siapa yang suka marah kalau tidak dikasih handphone sama mamanya? Wah, bagus. Kamu juga bagus ya, bagus. Pada jujur semuanya. Hadiah ya. Handphone itu bagus atau enggak? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Ya, yuk. Siapa yang tahu fungsinya handphone untuk apa? Buat PR. Terus selain itu buat apa lagi? Buat kerja. Buat nonton. Untuk mendapatkan informasi. Buat nonton TikTok. Buat nonton YouTube. Di sini kalian anaknya sangat baik-baik ya, nggak pernah main game. Jadi lebih banyak main game atau lebih banyak buat PR? Bentar ya. Nah, kalian tahu ini lambang apa? Sebentar. Yang A lambangnya apa? Ya, jawabannya benar semuanya. Jadi nanti dapat hadiah semuanya ya. Nah, ini yang menjadi bahayanya kalau kita salah menggunakan handphone. Handphone itu seperti narkoba. Kenapa seperti narkoba? Karena kita bisa kecanduan, ya. Nah, adik-adik semuanya lebih banyak pakai handphone itu untuk mengerjakan PR atau untuk main game? Benar. Ngerjain PR-nya setengah jam tapi main game-nya berapa jam? 11 jam. Oh, 5 jam. Bagus ya. Adik-adik tahu nggak? Kalau kalian kebanyakan main handphone, hidup kalian akan jadi robot. Kenapa? Karena kalian tidak bisa merasakan sentuhan atau bicara dari muka ke muka. Ya, karena handphone itu kan benda mati atau benda hidup? Handphone itu bisa bicara atau tidak? Tidak. Jadi semua yang kita lihat itu hanya gambar, ya. Dan itu setiap kalian pasti kalau sudah pegang handphone disuruh papa atau mama, dipanggil papa atau mama nggak cukup satu kali, benar? Ya, pasti berkali-kali, ya. Nah, ini
Ini bahaya dari sosial media. Antisosial, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Artinya apa? Artinya waktu kalian pegang handphone, walaupun ada papa, ada mama, ada oma atau apo atau ama atau kuku, ya, itu kalian nggak memperdulikan. Jadi ada orang di sekitar kalian, kalian tidak tahu, ya, hanya tahu tapi tidak bisa memperhatikan apakah mungkin papa mamamu bisa jatuh atau lagi sibuk apa. Kalian hanya asik bermain dengan game, ya. Itu menjauhkan yang dekat. Tapi mendekatkan yang jauh seperti apa? Mendekatkan yang jauh waktu papa mamamu ada di tidak ada di Manggar, ada di luar kota, waktu kamu ulang tahun atau waktu kalian lagi sedang belajar, itu walaupun papa mamamu ada di misalkan di Jakarta, kalian bisa ditanya sama papa mamamu, sudah makan atau belum? Ya, selamat ulang tahun, ya, ucapan, ya, yang dari luar negeri, yang mungkin tante atau om kalian yang ada di luar negeri atau di luar atau di kota lain, itu bisa mengucapkan selamat ulang tahun, selamat tahun baru, selamat tahun baru Imlek, selamat hari Natal dan sebagainya. Itu mendekatkan yang jauh. Itu fungsinya yang bagus dari handphone, ya. Mengurangi hubungan secara emosi. Maksudnya mengurangi hubungan secara emosi apa? Kalian hanya bermain dengan benda mati. Ya, yang kalian hadapi itu adalah benda mati. Jadi kalian tidak bisa komunikasi. Komunikasi itu hanya satu arah. Tapi waktu kalian jarang menggunakan handphone, kalian pasti akan mendengarkan semua nasihat, semua yang baik, arahan yang baik dari papa mamamu, ya, mungkin dari opa, oma, atau dari tante atau om kamu, ya. Nah, seperti di firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya apa? Waktu handphone kita pegang itu benar. Waktu kita menggunakan semuanya dengan yang benar, yang bagus, kita baca firman Tuhan, kita mengerjakan PR, ya, kita berkomunikasi dengan papa atau mama, mungkin papa belum pulang, ya, dari kerjaan, mungkin kalian bisa WA, tanya papa ada di mana, mama ada di mana, itu bisa digunakan, itu boleh digunakan. Ya, memang handphone ini ada sisi bagus dan sisi baik, sisi buruknya. Sisi buruknya itu adalah mendekatkan yang, menjauhkan yang dekat. Ya, tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara kalian dengan orang tua kalian. Ya. Nah, kita lihat, kita mau seperti apa? Hidup kita ini seperti buku, ya. Buku itu apa? Buku itu kalau kita buku tulis, hidup kita ini seperti biarkan Tuhan itu mengukir dalam setiap hidup kita. Mungkin kita dimarahin sama papa atau mama, ya, sama tante, sama om, sama akong, sama nenek, sama kakek, ya, seperti itu. Tapi waktu kita membiarkan hidup kita ini diisi oleh dunia, artinya apa? Oleh perkembangan zaman yang seringkali kalian melihat TikTok, seringkali kalian melihat Facebook dan sebagainya, itu lebih, atau kalian lebih banyak main game, ya, itu sangat kalian terhisap oleh dunia, ya. Sedangkan kalian ini adalah ciptaan Tuhan, ya, dan biarkan hidup kita ini Tuhan yang mengisi. Tuhan mengisi hidup kita seperti apa? Seperti pendidikan. Ya, pendidikan itu bukan hanya belajar di sekolah. Pendidikan itu bisa belajar dengan orang tuamu. Seperti apa? Misalkan kalian yang punya papa mamanya punya toko, kalian bisa pulang sekolah bisa bantu papa dan mama.
yang punya ternak ayam misalkan, dia bisa bantu papa dan mamamu. Itu pelajaran ya yang dari kecil. Atau kalian belajar itu apa? Belajar di rumah itu apa? Pasti orang tua kalian mengajarkan, bahkan guru-guru kalian mengajarkan untuk menyapa. Ya, tapi kalau kalian terlalu lama pegang handphone, ngelihat handphone itu lebih menjadi nyatu dengan kalian. Tapi kalian di depan kalian nggak bisa menyapa. Ya, tidak bisa selamat pagi Bu, atau selamat pagi Opa, selamat pagi Oma, seperti itu. Jadi kalian tidak ada komunikasi. Ya, dan biarkan hidup kita ini diisi bersama dengan Tuhan. Waktu hidup kita terisi dengan Tuhan, setiap janji Tuhan dalam hidup kita akan jadi. Ya. Nah, ini anak yang terikat oleh game. Jadi waktu dia kalah, itu laptop atau handphonenya itu bisa dibanting. Kenapa? Karena sudah kecanduan dan karena kalian sudah terikat. Jadi di handphone itu sudah ada roh yang mengikat. Ya, emosi kita itu terpancing lewat handphone. Ya, karena apalagi kalau gamenya yang berantem, ya, yang berkelahi. Nah, itu akan sangat sampai dia juga waktu dia menggunakan handphone berlebihan akan ada kesedihan yang sangat sedih. Ya, kenapa? Karena dia merasa kalah. Dia kalah bermain, kalah bertarung, kalah segalanya seperti itu. Jadi hampir maaf kata saraf jiwanya itu tergoncang dan ujungnya rumah sakit jiwa banyak anak-anak. Ya, di Jakarta itu ada ratusan, ada 300 sampai 400 anak yang gangguan jiwa karena handphone. Ya. Nah, ini akibat matanya itu karena kena radiasi seperti itu. Ya, kecanduan main game online, ujungnya mereka matanya rusak, akhirnya mereka matanya buta. Ya, nah seperti itu. Ini bayangkan, ini lebih kecil loh anaknya dari kalian. Ya, baru 2 tahun atau 3 tahun. Jadi buat anak-anak di tempat ini jangan pernah terlalu berlebihan untuk menggunakan handphone. Ya, handphone itu bisa dipakai nggak yang positif? Bisa. Baca firman, ya, bisa untuk komunikasi dengan orang tua kalian, seperti itu. Nah, handphone itu juga bisa untuk membuli orang. Dan handphone itu waktu dia dibully, orang itu kalian tahu waktu kalian membuli temanmu, kalian akan kamu lihat di handphone cara membuli teman. Nah, kalian praktekkan dengan teman-teman kalian. Ya, waktu kalian membuli teman-teman kalian, ada rasa sakit di hati teman kalian yang kalian bully. Ya, ada rasa sedih, ada rasa minder. Ibu punya seorang teman di Jakarta. Dulu waktu seumuran kalian di SD, teman ibu itu teman ibu bilang, teman ibu laki-laki, ya, dia bilang sama temannya, saya mau dong bermain sama kamu, berteman sama kamu. Tapi teman perempuannya bilang apa? Enggak, saya nggak mau, kamu jelek, kamu nggak pantas bermain dengan saya. Sejak hari itu hatinya mulai tergores, hatinya mulai marah dengan semua wanita, dengan semua wanita. Ujungnya dia menaklukkan atau memacari perempuan-perempuan dan akhirnya hidupnya rusak, jatuh dalam dosa seperti itu. Jadi buat kalian yang suka membuli temannya, kalian harus bertobat. Kenapa? Karena itu merusak temanmu loh, merusak hidup mereka. Ya, mereka itu tergores hatinya. Ya, jadi bukan yang kalau kalian lihat TikTok tertawa-tawa, wah lucu ya, terus kamu praktekkan sama teman kamu, dan itu akan membuat goresan.
Ibu beberapa baru 2 atau 3 minggu yang lalu, ibu itu ke pedalaman Kalimantan. Dan itu di desa kecil sekali yang tidak ada sinyal handphone, tapi sinyal handphonenya itu pakai wifi. Ya, mereka beli ada beberapa orang, mereka bisa beli handphone dengan apa? Dengan cara mereka bekerja. Ya, tapi mereka kerja. Waktu mereka kerja, mereka kumpulkan uang dan mereka beli handphone. Waktu mereka beli handphone, mereka sudah tidak lagi hormat dengan orang tuanya. Kenapa? Karena merasa sudah punya uang, sudah bisa cari uang. Sedangkan dia tidak berpikir bahwa dari bayi, dari kandungan sampai dia bisa sekolah itu dikasih makan sama orang tuanya. Tapi hari itu dia sejak dia bisa beli handphonenya itu menjadi sebuah kebanggaan. Bukan lagi orang tuanya yang menjadi kebanggaan. Ya jadi tertukar. Nah, selain itu apa? Mereka sering lihat TikTok dan sering membuli. Ada satu temannya dibully. Dan sampai akhirnya temannya itu putus asa. Dan temannya mau bunuh diri karena dibully. Walaupun temannya diam. Ya, dan hari itu apa yang terjadi? Beberapa temannya itu karena sudah mengerti bahwa membuli itu membuat luka kepada orang, kepada temannya, dan ujungnya terakhir mereka minta maaf ke teman yang dibully. Seperti itu. Di sini kalian jangan berpikir bahwa dengan kalian melihat hal-hal yang lucu dan kalian praktekin sama teman kalian, dan teman kalian itu ada luka di hati. Ya, jangan kalian pikir lucu, semuanya lucu. Ya, lucu itu belum tentu benar. Lucu itu belum tentu baik. Boleh nggak kita ketawa? Boleh. Boleh nggak kita bersuka cita? Boleh. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh, ada batas-batas tertentu yang tidak boleh. Ya. Next. Teknologi itu menggantikan Tuhan. Menggantikan manusia, menggantikan Tuhan. Kenapa handphone itu menggantikan manusia dan menggantikan Tuhan? Menggantikan manusia artinya apa? Waktu kalian misalkan di sini ada yang namanya Bernard, nggak ada. Ya udah, ibu pakai contoh yang namanya Bernard ya. Bernard, kamu matikan air di dapur, ya. Tapi dia lebih menikmati main game dibanding perintah mamanya. Ya, ujungnya mamanya itu marah sama dia. Ya, semakin mamanya marah, semakin dia si Bernard ini jadi marah. Ya, dan itu sangat menggantikan hubungan antara orang tua dengan anak menjadi renggang. Ya, jadi lebih utamakan perintah dari handphone. Misalkan masukkan kode ini, kalian masukkan. Ya, jadi lebih fokus kepada handphone dan menggantikan Tuhan. Artinya menggantikan Tuhan apa? Waktu kalian pagi bangun, kalian langsung pegang handphone atau mengucap syukur dengan Tuhan. Ayo. Mengucap syukurnya 1 menit, pegang handphonenya. Nah, 10 menit, benar. Ya. Handphone itu tidak bisa tidak punya rasa, tidak bisa kasih ciuman yang, tidak bisa mencium yang bau, apakah ini wangi atau bau, ya itu karena handphone itu benda mati. Ya, apa yang harus kita sadari? Yang kita sadari bahwa sebuah roh yang menghancurkan generasi muda. Jadi handphone itu ada yang namanya roh, tanda kutip roh jahatnya. Kenapa? Karena waktu kalian melihat handphone yang tidak bermanfaat, kalian mempraktekkan. Dan waktu kalian main game, itu
sudah terikat. Jadi kalau pulang sekolah, kalau nggak main game dulu nggak enak. Iya mah, aku main game dulu 1 kali. Ternyata bukan hanya 1 kali, berkali-kali. Suruh ayo kalian ganti baju, mandi. Kalian nggak mandi. Sampai mamamu harus berteriak sampai 100 kali baru kalian mandi. Ya kenapa? Karena sudah terikat oleh roh itu. Ya. Nah ini firman Tuhan. Jangan takut untuk menjadi yang berbeda dan berubah. Ada waktu itu di pedalaman Kalimantan, dari sekian banyak, ya ada 150, sama ada yang 150, ada yang 300 siswa di sekolah itu. Ada 1 anak yang tidak punya handphone. Saya tanya, kenapa kamu nggak punya handphone? 1, karena dia tidak punya papa mama. Ya, kedua, dia bukan orang yang cukup mampu untuk beli handphone. Dan yang ketiga, buat dia handphone itu adalah nomor sekian. Jadi, karena kenapa? Karena dia tinggal di desa. Informasi apapun dia bisa tahu lewat apa? Lewat temannya atau lewat bapak ibu gurunya atau lewat orang sekitarnya. Jadi buat dia handphone yang bukan nomor 1 dalam hidupnya, tapi hubungan dia diasuh, dia tinggal dengan neneknya, dia merawat neneknya sedemikian rupa, sampai akhirnya dia tidak punya handphone dan dia nggak sedih. Ada juga 1 sekolah, hampir 80 anak siswa, tapi 40 anak separuhnya nggak punya handphone. Kenapa? Karena pertama susahnya itu orang yang sangat berbeda, cara pikirnya beda. Karena apa? Karena nggak ada gunanya, nggak ada sinyal. Buat apa beli handphone? Hanya untuk main game. Ngerjain PR juga ngomong bohong. Kenapa? Karena nggak ada sinyal. Mau kirim ke gurunya kan harus beli wifi. Wifi itu di pedalaman itu harus beli. Ya 1 wifi 1 jam itu 5.000. Sedangkan dia orang tua ada orang tuanya, papa mamanya meninggal, tapi ada juga yang ada orang tuanya tapi tinggalnya lebih lagi ke dalam, 3 jam lagi ke dalam. Ibu aja masuk sudah 8 jam dari kota provinsi ke, misalkan dari Tanjung Pandan ke sini itu 8 jam. Dan dia orang tuanya tinggal lagi 3 jam dari tempat ibu sharing. Jadi 11 jam totalnya. Dan petani, orang tuanya petani, dan mereka sangat miskin, dan bukan sesuatu yang penting buat mereka, ya. Nah, hidup kita mau nggak? Kita ini sesuatu yang berubah, berbeda dari yang lain. Kalau orang lain yang pegang handphone, ada juga yang pegang handphone, ya dia handphone, dia kerja, dia cari, dia beli handphonenya untuk apa? Untuk dia tahu orang tuanya itu ada di mana. Kenapa? Karena orang tuanya stres karena papanya meninggal. Jadi mamanya itu kena gangguan jiwa dan mamanya entah hilang kemana, tapi dia kerja dengan dia cari uang, dia beli handphone sebisanya dia untuk dia dapat data untuk dia cari orang tuanya. Itu sesuatu yang berbeda. Handphone itu digunakan bukan untuk kesenangan pribadi. Handphone itu digunakan untuk sesuatu hal yang penting. Ya, jadi buat adik-adik di sini ada sesuatu, kalian mungkin bisa menggunakan handphone, ya, dengan sesuatu yang berbeda. Bu, itu jadul. Oh, nggak jadul. Saya baru tahun ini ke sana dan itu kejadian. Ada juga handphone digunakan untuk melihat pornografi. Ya, jadi di tengah hutan tidak ada sinyal, dia bisa nonton pornografi. Dan waktu teman-temannya dia lihat film pornografi, dia mengambil satu keputusan bahwa dia tidak mau lihat itu. Itu sesuatu yang berbeda. Mau nggak kita itu beda dari yang lain?
Mau nggak? SD Baptis di Manggar adalah anak-anak yang memilih sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apa? Waktu kita mau mengambil sebuah keputusan, itu jauh dari kalian, dari ibu dari Tanjung Pandan ke sini cuma waktu 1 jam setengah. Tapi waktu ibu pergi ke pedalaman Kalimantan, itu menghabiskan waktu 12 jam. Dan ibu menemukan anak-anak yang mereka berbeda dari yang lain. Mereka memilih keputusan untuk tidak punya handphone bukan karena nggak punya uang, bukan karena perekonomian mereka miskin, karena mereka cara pikir mereka yang berbeda, cara pikir mereka yang berkata, iya karena nggak ada sinyal, untuk apa saya punya handphone? Adapun yang mereka punya handphone, untuk mereka mengerti orang tua mereka kerja di Malaysia, hidup orang tuanya bisa juga jadi pembantu, yang diludahi sama majikannya, yang disiksa sama majikannya di Arab dan sebagainya. Tapi dia gunakan handphone itu untuk komunikasi dengan orang tuanya. Nah, seberapa dari kalian menggunakan handphone untuk sesuatu yang berbeda? Seberapa dari kalian yang marah kalau tidak dikasih handphone? Kamu buat PR dulu, nanti mama kasih handphone. Dan kalian mulai mukanya marah enggak? Tapi mukanya nangis, betul. Waktu kalian nggak punya pulsa, kalian marah, minta mama nggak dibeliin. Mama nggak beliin handphone, saya nggak bisa ngerjain PR. Seperti itu. Ya dengan alasan nggak bisa ngerjain PR, tapi kamu sudah marah. Ya, seberapa kita itu protes dan banyak protes sama orang tua, dan seberapa kita itu mengucap syukur dan berterima kasih sama orang tua kita. Seberapa kita juga bisa menggunakan handphone untuk baca firman Tuhan. Ya, seberapa kita mau mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita ini menjadi orang-orang yang berbeda, melakukan kehendak Tuhan, ya, dan jangan serupa dengan dunia ini. Bu, kalau saya nggak pakai handphone nanti saya ketinggalan. Handphone itu tidak salah, yang salah siapa? Kita. Seberapa kapasitas kita menggunakan handphone untuk hal yang positif, seberapa kita menggunakan handphone untuk hal yang negatif. Waktu kita itu seberapa pentingnya handphone itu dalam hidup kita. Seberapa Tuhan yang paling penting dalam hidup kita. Ya, mungkin Tuhan 10%, tapi handphone, handphonenya zaman sekarang Bu. Saya harus mengikuti perkembangan zaman. Handphone itu 80% dalam hidup saya penting, tapi Tuhan itu 10%. 10%-nya lagi untuk saya, untuk hidup saya sendiri. Seberapa kita itu sekali lagi melakukan kehendak yang Tuhan mau. Seberapa kita kapasitas kita balik. 99% hidup kita untuk Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Apapun dalam hidup kita nggak marah, kita nggak kecewa dengan Tuhan, kita tidak kecewa dengan hidup orang tua kita yang mungkin suka marah-marah, yang melihat papa atau mama suka berantem, yang tidak pernah protes dengan kondisi apapun yang tidak enak dalam hidup kita. Firman Tuhan pun berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Biar hidup kita ini, waktu hidup kita berbeda. Waktu hidup kita seperti anak di pedalaman Kalimantan Barat. Mereka, dia satu anak,
dia gunakan handphone. Dia kerja, pulang sekolah dia kerja, jagain anak. Dia kerja untuk cuci WC, sikat WC dan sebagainya. Dia kerja, dia ambil waktu kerjanya dia untuk buat PR. Dia terus dia tidak pernah berhenti untuk dia cari mamanya. Di mana mamanya saat ini? Karena dia bukan membenci hidup. Dia tidak membenci dengan Tuhan. Tapi dia tahu menggunakan handphone adalah alat untuk komunikasi, menggunakan handphone untuk sesuatu yang baik. Dan anak itu Tuhan sangat lihat, dan dia punya prestasi yang sangat bagus di sekolah dan menjadi perhatian dari sekolahnya itu. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu tidak ada kita tingkatkan kedisiplinan dalam hidup kita. Berkomunitas. Ya, berkomunitas itu adalah hubungan antara kita dengan teman, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan guru, ya. Dan pelajari semua yang ilahi, semua yang bagus, semua yang dari Tuhan. Dan kita lakukan semua teknologi itu dipakai untuk tujuan yang positif. Ya, seberapa dari kalian ini yang suka marah sama orang tua kalian? Kalau tidak dikasih handphone, kalau tidak ada pulsa dan sebagainya. Seberapa kalian protes kalau handphone kalian itu rusak dan tidak mau diganti sama orang tua? Kalau ada, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Yuk, kita tutup mata kita. Mari anak-anak ambil sebuah keputusan pada pagi hari ini. Mungkin ini seminar yang sharing yang sangat singkat, tapi ibu percaya kalau Roh Tuhan bekerja, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Minta hati kita, seberapa kita selalu marah dan protes atau nangis, menjerit atau lempar handphone kalau permintaan kita tidak dikabulkan oleh orang tua kita. Seberapa hidup kita ini, seberapa diri kita selalu protes, kenapa saya harus lahir di keluarga ini yang nggak bisa yang tidak bisa menyanggupi atau memenuhi keinginan saya. Seberapa kita itu marah dengan guru kalau kita tidak buat PR dan ibu. Mari kita minta hati yang baru, hati yang benar-benar mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi kita sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Nanti kalian coba apa yang pernah kalian lakukan untuk mama yang sudah melahirkan kalian selama 9 bulan. Yang kalian kadang-kadang pada waktu kalian marah, kalian teriak-teriak, bahkan kalian mungkin yang sekarang orang bilang tantrum, ya kan, kalian yang benar-benar berusaha mungkin guling-guling di tanah atau apa, terus teriak mama jahat atau apa. Kita mesti tahu mama itu yang melahirkan kita selama 9 bulan. 9 bulan itu digendong, ya kan, dibawa kemana-mana dan tanpanya nyawa. Yuk kita sama-sama mengucap syukur. Kita sama-sama kalian coba bayangkan mama kalian yang pernah kalian sakiti, mama kalian yang pernah kalian ngomong kasar atau apapun juga.
hari ini mereka Tuhan benar-benar tahu Tuhan. Mungkin sedikit Tuhan yang kami bisa terangkan mengenai bahaya gadget Tuhan. Buat mereka tahu Tuhan bahwa ke depan masa depan mereka Tuhan sungguh amat baik Tuhan. Engkau merentangkan segala sesuatunya dalam hidup mereka. Mari mereka buat rekayasa Tuhan. Buat hari ini mereka mengambil keputusan Tuhan, memakai handphone hanya untuk hal yang penting Tuhan dan hal yang berguna Tuhan. Mereka memilih Tuhan untuk Tuhan meninggalkan handphone Tuhan, untuk kalau mereka berlama-lama untuk mereka bermain game Tuhan. Bahkan mereka sangat ketergantungan dengan handphone Tuhan, untuk medsos, untuk semua sosial media yang membuat mereka bukan menjadi baik tapi menjadi buruk Tuhan. Mari Tuhan Kau tembus hati anak-anak ini Tuhan. Buat mereka mengambil keputusan hari ini Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk memakai handphone untuk sepenuhnya Tuhan. Bahkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk membaca firman, bahkan untuk menonton semua film-film yang baik Tuhan, yang membangun hati, tubuh, jiwa dan roh mereka Tuhan. Mari Tuhan, bahkan di setiap handphone yang mereka Tuhan, mendengar setiap firman-firman yang Tuhan Kau didengungkan Tuhan. Mari Tuhan, tembusi hati anak-anak ini Tuhan. Bahkan Tuhan nanti mereka pulang Tuhan, mereka akan menemui mamanya Tuhan. Mereka akan minta ampun Tuhan, minta maaf Tuhan untuk kesalahan mereka yang selama ini Tuhan mereka marah Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Walaupun waktu sebentar Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, setiap apapun yang sudah dibawakan Tuhan oleh Ibu Dorcas Tuhan, itu masuk ke dalam hati dan pikiran mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nyanyi satu kali lagi ya. Kalian tutup matanya. Kamu tidak bisa mengucap syukur dengan handphone, tapi kamu bisa mengucap syukur dengan orang-orang di sekitarmu, dengan kakek, dengan nenek, dengan mama atau papa, dengan om atau tante, yang minimal mengantarkan kamu ke sekolah. Ya, jadi Ibu berharap pertemuan yang singkat ini itu mengukir di hati kalian. Oke. Kalian tuh cuma sebenarnya kayak gini nih ngomongnya, Mama, I love you. Itu aja Mama masih senang. Coba ngomongnya gimana? Mama, I love you. Aku sayang kamu. Oke, nanti dilakuin ya pulang rumah ya. Mama berkata pegang hidung, pegang kepala. Mama berkata pegang perut. Mama berkata pegang mata. Mama berkata pegang hidung, mulut. Belajar fokus ya, itu ini. Jadi kalau ada mama berkata
kejar, tepuk cinta. Kalian tenang di tempat, nanti akan ibu-ibu disamperin ya. Ya. Adik-adik, anak-anak, ini balon ada tulisannya. Kalau nggak kalian diam, itu nggak akan jadi. Balonnya nanti buat mama ya. Tulisannya lihat deh, tulisannya apa Bun Dorcas? Aku dicintai, aku istimewa. Ya. Jadi nanti bilang mama, aku tahu aku dicintai, aku istimewa. Kalau belum mama, jadi gitu ya, ngomongnya ke mama. Aku dicintai, aku istimewa. Udah, untuk buat story, catat untuk sore jam 2 ini. Anak-anak kita mau ucapin terima kasih buat Ibu Dorcas dan Ibu Sani. Mana jempolnya? Angkat. Terima kasih Ibu Sani, Ibu Dorcas. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Dorcas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tepuk tangan buat Ibu Dorcas dan Ibu Sani. Kita mau foto bersama, anak-anak tetap di situ ya, tapi posisi berdiri. 3, 1 istimewa. Ya, saya ngomong sebentar ya. Buat saya gini, saya setiap kali ke sekolah-sekolah buat saya gini. Guru itu sebetulnya dari dulu dari saya kecil saya tahu bahwa guru itu adalah yang benar-benar berjasa buat anak. Dari tangan kita, anak-anak itu bisa jadi yang siapa biasa-biasa aja, atau dari tangan kita anak itu jadi baik. Jadi saya berharap dengan kesabaran, mungkin kita nggak, saya cuma kayak tadi saya cuma doakan mereka, tapi percaya nggak dari apa ya desa kabupaten Mangga ya, dari Mangga yang mungkin orang nggak pernah melihat atau apa, tapi bisa dihasilkan anak-anak yang berprestasi. Tapi itu dari siapa? Dari tangan-tangan ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi mungkin kesabaran, mungkin juga jadi kalian nggak sekedar cuma bukan aja, tapi upgrade terus ilmu kita. Upgrade dulu yang tadi mungkin bukannya di YouTube itu bukan hanya sekedar yang namanya kita lihat yang lain, tapi belajar benar-benar upgrade dari buku, dari YouTube untuk benar-benar bawa anak-anak ini jadi anak-anak yang benar-benar jadi pemata, benar-benar jadi apa ya, terang buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Kalau saya cuma pesan bahwa Tuhan itu sangat melihat guru yang di sini dengan ajaib, dengan sebuah korban atau mesbah yang sudah dibangun, yang sudah diletakkan, itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, Tuhan sangat respect sekali dengan Bapak Ibu guru yang mengajar atau mendidik mereka untuk memperkenalkan siapa Yesus di setiap hati. Dan tidak ada benih firman yang sia-sia. Dan Bapak Ibu guru di sini adalah anak panah, seperti anak panah yang diluncurkan oleh Tuhan, membuat setiap anak panah, anak murid-murid ini juga anak panah kemenangan yang Bapak Ibu ciptakan. Ya, itu pesan saya. Kita berbayar. Dan satu hal, jangan pernah ada keletihan untuk kita mengajar, untuk kita menyentuh
anak-anak berbagi dengan berbagi hal, berbagi cerita, berbagi hidup dengan mereka. Karena pendidikan ya memang misalkan 1+1 ya itu, tapi kalau berbagi hidup mereka akan sebuah ada sesuatu yang ditanam dalam hidup mereka. Seperti itu, mungkin berbagi tentang iman, ya mereka kan dibangunkan dari Buddha, tapi bagaimana iman mereka ini ditumbuhkan. Saya melihat waktu saya masuk ke pedalaman guru agama, mereka itu satu sekolah SMP negeri, tapi mereka semuanya Kristen, anak-anak muridnya, tapi kepseknya dari beberapa guru itu mereka punya iman untuk membangkitkan setiap anak-anak ini yang terus beriman, yang terus mereka didik untuk menjadi anak-anak yang punya sebatas petani, tapi mereka sangat punya iman kalau anak didik mereka itu bisa mencapai S2 dan sebagainya. Dan saya lihat seorang guru itu bukan sesuatu yang sekedar tapi berbagi hidup. Saya satu sama juga. Jadi buat saya gini, anak-anak itu mungkin kalau kita tahu bahwa sebetulnya di sekolah itu bangunnya cuma 6 jam ya, 6 jam, 5-6 jam gitu. Tapi sebetulnya di sekolah itu benar-benar penting banget. Kenapa? Sentuhan itu dengan sentuhan yang lain ya, itu sentuhan yang benar-benar pada waktu dia sebut, karena orang tua mereka nggak menyentuh mereka, tapi sentuhan mereka cuma berkata, kamu pasti bisa, kamu, dan kata-kata itu yang akan membuat mereka akan jadi seperti Tuhan mau, ya kan? Mungkin ini, ayo apa kabar hari ini, kok juga kamu sedih, ayo bangkit lagi, ayo jangan sedih, yuk sukacita, cuma ngomong gitu aja, itu akan membuat anak itu berbeda, tapi sentuhan dan kata-kata itu. Tuhan apa berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu guru di tempat ini, bahkan Kepsek di tempat ini Tuhan, tidak ada habis-habisnya hikmat-Mu Tuhan yang akan curahkan, tidak ada habis-habisnya sukacitamu yang mengalir, bahkan semua keletihan dibebaskan dari tubuh jiwa roh mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kesegaran yang baru, ada air terjun yang membungkus mereka Tuhan untuk selalu baru dan selalu baru Tuhan. Karena firman-Mu berkata, rahmat-Mu dan berkat-Mu selalu baru setiap hari. Ya setiap hari kami Tuhan, terus Engkau berbaharui dan Engkau bersama-sama kami. Dalam nama Yesus kami percaya tempat ini akan menjadi anak-anak, menjadi anak-anak kemenangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biar mereka menjadi terang untuk seluruh Kabupaten Belitung Timur, bahkan seluruh provinsi Bangka Belitung ini Tuhan, mereka akan bersinar dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus biar ada perjanjian kuasa darah Yesus yang mengikat seluruh guru-guru dan Kepsek dan seluruh pengurus dari sekolah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub terikat atas tempat ini Tuhan, dan seluruh staf di tempat ini dan seluruh keluarga besar mereka tidak akan mengalami kekurangan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Bu, berkati juga. Terima kasih. Oh iya kan. Yang buat ibu gurunya, waktunya ada ya?